Um, the final project of this course, analisis dan interpretasi data. Jadi ini sudah bisa mulai dikerjakan ya, final projectnya dalam kelompok maksimal tiga mahasiswa ya, satu kelompok. Tapi kalau teman-teman ada yang kayaknya saya mau individual aja mengerjakannya, boleh silahkan. So feel free mau sendirian individual boleh, mau berdua boleh, maksimal 3 orang ya. Oke, apa yang harus dikerjakan untuk final project? Teman-teman akan membuat mini research ya terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris tentunya. Oke, Em, ini adalah template-nya ya yang harus dibuat atau dikerjakan. Jadi yang pertama itu silakan menentukan dulu judul dari mini project-nya. Contoh, nah ini adalah contohnya. Analisis persepsi dan efektivitas strategi pembelajaran bahasa Inggris pada penggunaan Duolingo. Ya, nanti silakan pakai bahasa Inggris ya. Ini saya contohkan bahasa Indonesia biar tidak ada yang salah paham, ya. Jadi, so as your final project, you have to use your paper in English. Oke, variablesnya apa? Variabelnya ada independent variable atau kita lambangkan dengan X ya. Ini sudah kan di pertemuan awal-awal kita membahas tentang variabel, jadi silakan ditentukan variabelnya apa. Kalau di sini dengan judul yang saya contohkan, variabelnya adalah variabel independen variabelnya adalah penggunaan aplikasi Duolingo. Ya, kemudian ditentukan juga variabel terikatnya atau dependent variabelnya. Ya, dependent variabelnya di sini adalah persepsi dan efektivitas pembelajaran. Kalau teman-teman juga ingin menambahkan variabel kontrol, terus apalagi kemarin itu ya, ada beberapa variabel ya, ada 4 ya. Nah itu juga boleh, boleh ditambahkan, boleh tidak. Em, tetapi pada intinya yang wajib ada adalah independent variable dan dependent variable. Untuk variabel jenis variabel yang lainnya itu sifatnya bebas. Kalau mau ditambah variabel kontrol silahkan, boleh ya. Kemudian setelah variabel, em, tentunya harus membuat hipotesis. Ya, hipotesis kemarin ada hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Ya, ada HA, H0. Nah, ini saya pakai dua opsi ya, karena kita sudah belajar independent sample t-test dan dependent sample t-test. Nah, maka saya buat dua opsi. Kalau teman-teman silahkan pilih salah satu aja. Ya, ini saya contohkan dua. Misalnya, kalau teman-teman ingin menggunakan independent sample t-test sebagai analisisnya, nanti silahkan pakai opsi yang A contohnya ya. Ini fokus pada perbedaan. Ya, jadi digunakan jika mahasiswa membandingkan dua kelompok yang berbeda. Artinya, kalau ada dua kelompok yang dibandingkan tuh beda, kelas A dan kelas B. Ya, contohnya kelompok yang rutin memakai Duolingo, ini kita lambangkan dengan kelas A, dan kelompok yang tidak memakai Duolingo, ini kelas B. Ya, jadi nanti ada dua jenis partisipan, yang A sama yang B. Kemudian hipotesis nolnya atau H0-nya, nah ini ya, tidak ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata skor efektivitas pembelajaran bahasa Inggris antara mahasiswa yang menggunakan Duolingo dan yang tidak menggunakan Duolingo. Ya, nanti dibikin dalam versi bahasa Inggris ya. Kata kuncinya berarti di sini adalah tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya, HA-nya, terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata skor efektivitas pembelajaran bahasa Inggris antara mahasiswa yang menggunakan Duolingo dan yang tidak menggunakan Duolingo.
lingu. Ya, ya, artinya hipotesis nol ini dan hipotesis alternatif ini saling bertolak belakang, saling bertentangan ya. Karena nanti akan ditarik kesimpulan mana yang akan disimpulkan. Apakah hipotesis nolnya yang diterima atau hipotesis alternatifnya yang diterima. Ya, silakan dibuka lagi materi terkait hipotesis, pembuatan hipotesis HA dan H0. Kalau teman-teman punya hipotesis lebih dari satu, artinya eh, apa tadi? Ini ya, variabel bebasnya, eh, independen variabelnya lebih dari satu, maka akan ada yang namanya hipotesis alternatif satu, hipotesis alternatif dua, dan lain sebagainya. Kebetulan di sini kan em, hanya ada satu ya, independen variabelnya, penggunaan aplikasi Duolingo. Bisa jadi kalau misalnya ditambahkan analisis persepsi dan efektivitas strategi pembelajaran bahasa Inggris pada penggunaan Duolingo. Dan misalnya ada aplikasi yang lainnya ya, apa ya? Misalnya contohnya hmm, apa pembelajaran yang lain? Hmm, apa misalnya AI yang lain ya, misalnya Gen AI. Nah, misalnya gini ya, berarti dua variabel, ada dua independen variabel, maka akan ada HA1, HA2, H01, H02, dan begitu seterusnya. Mengikuti ya, independen variabelnya kalau ada tiga berarti hipotesisnya juga ada tiga jenis. Oke, kembali ke fokus lagi ke judul yang ini ya. Oke, kita masuk ke hipotesis sudah. Oke, ya HA bersifat positif, H0 bersifat negatif ya. Kemudian ini saya buatkan juga opsi yang B. Opsi yang B ini pakai dependent sample t-test. Artinya hanya terdiri dari satu kelompok yang sama. Ya, kita akan mengukur sebelum dan sesudah menggunakan Duolingo. Nah, contohnya ini ya, sebelum dan sesudah menggunakan Duolingo. Bagaimana persepsi dan efektivitasnya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Satu kelompok yang sama, kelas A. Ya, berapa kali memang harus dikasih kuesioner? Cukup satu aja. Nanti teman-teman silahkan menyusun em, pertanyaannya yang kira-kira mengarah ke bagaimana kemampuan mereka atau apa yang mereka lakukan ketika tidak memakai Duolingo ya. Contoh ya, bisa diaplikasikan di yang lainnya. Terus ada lagi juga kelompok pertanyaan nanti yang akan mengarah ke sesudah menggunakan Duolingo. Ya, disesuaikan saja ya. Oke, hipotesis nolnya, contohnya tidak terdapat peningkatan efektivitas pembelajaran bahasa Inggris yang signifikan pada mahasiswa setelah menggunakan aplikasi Duolingo. Ya, kemudian alternatif hipotesisnya terdapat peningkatan efektivitas pembelajaran bahasa Inggris yang signifikan pada mahasiswa setelah menggunakan aplikasi Duolingo. Ya, berarti ini kata kuncinya adalah setelah menggunakan Duolingo. Nah, kalau yang tadi kan yang menggunakan dan yang tidak menggunakan, karena ada dua kelompok, ya kelompok A yang menggunakan, kelompok B yang tidak menggunakan. Tapi kalau yang pakai dependent sample t-test, karena hanya ada satu kelompok yang sama, ya maka di hipotesisnya, nah ini ada kata setelah menggunakan Duolingo. Bagaimana nilai signifikansinya? Apakah sangat signifikan terhadap pembelajaran bahasa Inggris atau malah justru tidak? Nah, itu ya. Kalau tidak signifikan berarti kesimpulan yang dipakai adalah kesimpulan dari hipotesis nol. Kalau signifikan berarti kesimpulan yang dipakai itu diambil dari hipotesis alternatif.
Ya, oke, untuk instrumen penelitian, karena tidak mungkin ya teman-teman mengajar di sekolah, so I guess we can use questionnaire, questionnaire dengan menggunakan Likert scale 1 sampai 5. Nah, ini yang akan dikerjakan minggu depan ya. Jadi minggu ini silakan dibuat outline-nya dulu. Nanti minggu depannya, teman-teman silakan membuat instrumennya berupa kuesioner Likert scale. Nanti Google Form-nya, link-nya bisa di-share ya. Saya buatkan add link ya untuk mengecek, oh Google Form-nya sudah ready dan siap untuk mengambil datanya. Oke, kuesioner ini akan dicek dulu validitas dan reliabilitasnya. Nanti saya juga akan share cara mengukur validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang sudah teman-teman buat, ya. Nih, silakan dibagikan ke 30 sampai 50 responden. Bisa saling mengisi lah, misalnya kelompok kelompok satu nanti ngisikan yang kelompok dua, kelompok dua juga diisi kelompok satu, biar tidak terlalu apa ya, tidak terlalu lama ya. Cari cari responden yang sekiranya hmm, apa cepat untuk mengisi kuesionernya. Nah, nanti dianalisis pakai SPSS. Nanti tinggal mengikuti tutorial yang ada di video yang saya share. Oke, itu terkait instrumen penelitian. Saya juga di sini buat ya contoh kuesionernya ada di bawah ini ya. Nanti bisa dicek. Saya share juga em, catatan ini. Nah, ini adalah kuesioner Likert scale. Likert scale artinya berskala 1 sampai 5, di mana 1 itu adalah sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, ini adalah Likert scale 1 sampai 5. Nah, pertanyaannya adalah ini. Yang pertama, saya punya bagian satu adalah tujuannya untuk melihat bagaimana perasaan dan minat mahasiswa terhadap penggunaan Duolingo ya. Misalnya ini pertanyaannya. Nanti dibikin di Google Form. Nah, kayaknya saya pernah minta tolong teman-teman untuk ngisi Google Form ini ya. Persepsi mahasiswa terhadap logat dan aksen yang saya pernah bikin. Nah, ini ada dua jenis ya. Eh, boleh apa namanya? Diawali dengan identitas dulu, identitas siswanya. Ini namanya demografi data ya. Ada nama, jenis kelamin, ada usia. Coba ya saya cek saya contohkan dulu ya. Nah, ini nama, jenis kelamin, usia ya, ada dan lain sebagainya. Ini namanya demografi questions. Silahkan disesuaikan aja kalau tidak perlu banyak-banyak. Ini kan banyak sebenarnya ya. Cuma butuh nama aja sama name atau butuh nama dengan kemampuan awal bahasa Inggris misalnya. Ya, misal ya. Boleh-boleh saja. Kemudian saya sarankan Likert scale itu pakai rating ya, rating 1 sampai 5. Jadi di sini tuh kalau buat Google Form ini ada pilihannya. Nah, ini ada multiple choice. Multiple choice nih option. Ini bisa kalian tulis misalnya yang pertama sangat tidak setuju. Tidak setuju. Yang kedua tidak setuju. Yang ketiga apa tadi? Netral ya. Terus setuju dan sangat setuju. Seperti ini pun juga boleh. Tetapi kalau misalnya dibuat dalam bentuk multiple choice, nanti ribet untuk mengkategorisasikan 1 sampai 5-nya. Ya,
kalau teman-teman bikin bentuknya rating seperti ini, rating ya, misalnya saya khawatir tentang bagaimana aksen Inggris saya akan diterima oleh pendengar. Nah, ini kan tinggal klik berapa kira-kira. Misalnya satu tidak, sangat tidak setuju. Sorry, satu itu iya benar. Satu sangat tidak setuju. Ya, tinggal diklik satu. Lima sangat setuju. Tinggal diklik lima. Nanti untuk responnya, nah responnya itu akan berbentuk seperti ini. Wait. Nah, responnya itu kalau rating bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya langsung angka. Nah, kalau angka kayak gini, itu lebih mudah dianalisis, dicari mean score-nya, mediannya, dan lain sebagainya. Buka lagi materi mean, median, modus ya. Itu kan ada pengkategorisasian dari angket kemarin ya, kuesioner yang saya contohkan. Nah ya, coba saya bukakan lah. Mungkin lupa. Analisis dan interpretasi data mean, median, mode. Apakah yang ini? Oh, bukan, wait, wait. Ini ya. Nah, ini kan caranya, ini pakai SPSS ya yang kemarin. Ya, sama kayak kategorisasi ini. Advance, proficient. Ini kan kategorisasi. Ya, nah coba dibuka lagi yang ini ya. Kayaknya ini juga ada videonya. Coba nanti saya share juga linknya ya untuk yang kategorisasi ini. Tapi untuk penghitungan reliabilitas dan validitas ada sendiri juga. Ya, coba dibuka-buka lagi yang terkait deskriptif statistik untuk menganalisa mean, median, dan modusnya dari angket yang sudah teman-teman share dalam bentuk seperti ini. Ini sudah kategorisasi namanya. Nah, ini dikategorisasikan nanti ya. Misalnya persepsi, rata-ratanya berapa persepsi, terus berapa persen kira-kira efektivitas dari penggunaan aplikasi yang ada, ya, setelah di-share kuesionernya ke partisipannya. Oke, go back to your final project ya. Jangan lupa untuk kuesionernya juga dilampirkan di halaman terakhir seperti ini ya. Tidak perlu banyak-banyak ya pertanyaannya, mungkin 10 sampai 15 boleh, 15 sampai 20 juga boleh. Jangan terlalu banyak, kan kita masih belajar mini project ya. Biar teman-teman terbiasa untuk menganalisis hasil angket, menghitung mean, median, modus, dan juga mencari signifikansi atau perhitungan apa tadi statistik dari independent sample t-test atau dependent sample t-test. Ya, itu terkait instrumen penelitian, kemudian analisis dan data deskriptif yang harus dilakukan adalah mencari sentral tendensinya ya, mean, median, mode ya, modus dari kuesioner yang sudah disebar, kemudian dibikin poligonnya, dibikin diagram batangnya kayak kemarin ya, yang di pertemuan berapa itu ya. Nah, itu dibikin poligonnya seperti apa. Saya ingin melihat kurvanya. Nah, terakhir adalah, oh, not the last ini ya. Yang selanjutnya adalah analisis data inferensialnya atau uji hipotesisnya. Tadi, kalau mau dikelompokkan jadi kelas A dan kelas B, maka harus pakai independent sample t-test.
Nah, itu dibuka lagi videonya juga, tutorialnya, dan cara analisisnya seperti apa. Nah, tapi teman-teman kalau hanya pakai satu kelas saja, satu jenis, ya artinya satu jenis kelompok ya, hanya menghitung atau mencari, menganalisis sebelum dan sesudah menggunakan Duolingo, cukup dihitung pakai statistik inferensial, dependent, sample, dites. Sama dicek lagi video tutorialnya dan cara menganalisisnya. Nah, so this is the last but not least. Sekarang kita akan menyimpulkannya. Kira-kira setelah dihitung sentral tendensinya, mean median modus, dan uji inferensialnya antara independent sample t-test ataupun teman-teman pakai dependent sample t-test ya, salah satu. Jangan dua-duanya ya, salah satu. Gimana nih caranya membaca hasil significant value-nya atau significant value-nya seperti apa? Lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05? Kalau kurang dari 0,05 berarti apa? Artinya H0 diterima atau H0 ditolak. Nah, itu dicek lagi. Terus terakhir sudah ya disimpulkan mana yang mau ditolak atau diterima, H0 atau HA ya. Terakhir adalah apa nih rekomendasi pedagogis berdasarkan data untuk pengajaran bahasa Inggrisnya. Kira-kira teman-teman punya saran apa dari mini penelitian yang dilakukan? Ya, mini project ini yang dilakukan ini apa kira-kira sarannya untuk kemajuan pembelajaran bahasa Inggris ke depannya seperti apa? Well, I think this is the outline of your final project, ya. But we can make it step by step. Next week saya minta judulnya aja ya, judul, terus variabel sama hipotesis dikerjakan minggu depan ya, minggu depan dikerjakan sama angketnya. Jadi 2 minggu lagi, in the end of this year ya, akhir Desember, udah selesai semuanya, artinya instrumennya sudah selesai, tinggal share, share ke orang lain, ke respondennya untuk mengisi kuesionernya. Jadi akan dilakukan analisis deskriptifnya minggu depannya lagi, 3 minggu lagi. I think in the end of January kita akan UAS ya. Jadi ini akan dikumpulkan di minggu ketiga lah ya. Minggu ketiga Januari, jangan minggu terakhir. Karena saya harus ngecek hasilnya seperti apa. Kalau misalnya ada yang kurang, nanti bisa saya kembalikan untuk direvisi ya, untuk direvisi. Tapi kalau sudah oke, nggak apa-apa. Nanti tinggal saya masukkan nilainya. Oke. If you have any question, bisa komen-komen di bawah atau bisa chat di WhatsApp group ya. You can also discuss together if you need Zoom Meet. Ya, nanti boleh kita Zoom Meet terkait dengan final project-nya. Yes, thank you everyone. I'll waiting for your draft and also your Google form to check whether it can be continue to another step ya ke step pengambilan datanya atau harus diperbaiki sedikit. Yes, thank you. Good luck. Have a good day.